Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mudah-mudahan semuanya beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat selalu ya. Baik, untuk malam ini akan saya perkuat dulu di database-nya ya. Walaupun Anda orang teknik, pasti nanti kaitan database di dunia kerja kemungkinan besar akan tidak terlepas dari dunia kerja Anda nanti ya. Baik, semuanya udah ready laptopnya? Kalau yang sudah ready silahkan dibuka laptopnya. Kemudian sebentar saya share dulu. Oke. Lembar kerja saya sudah tampil di tempat kalian? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Baik, kemarin kita sudah mencoba membuat database, kemudian membuat tabel dan operasi sederhana ya. Baik, masih ingat kemarin untuk untuk masuk ke DBMS-nya atau database management system-nya dalam hal ini dengan menggunakan WAMP server. Masih ingat ya caranya? Silahkan Anda ketik dari menu start WAMP ya, WAMP server. Kemudian diklik saja, lalu akan ini di yes saja. Kemudian kalau sudah ada simbol kecil seperti kipas ini ya, silakan start all service dulu, aktifkan semua layanan dulu. Kemudian baru MySQL, kemudian masuk di MySQL console ya, MySQL console. Sehingga tampil seperti ini. Nanti silahkan ketika enter password, kemarin kasih password atau tidak, kalau tidak langsung di enter saja. Coba silahkan masuk dulu. Oke, sudah diaktifkan semua? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah, sebentar, ini terlalu kecil enggak? Lembar kerja saya terlalu kecil enggak ini? Cukup ya. Silakan kemarin untuk kalian sudah membuat database. Ya, database itu adalah induk atau rumah dari tabel-tabel yang ada di dalamnya. Karena kalian sudah membuat sebuah database kemarin, kita masih melanjutkan yang kemarin, jadi Anda tidak perlu membuat database baru. Langkah yang ada adalah silahkan cek database dulu dengan show ya, spasi databases seperti ini. Oke. Ya, kemarin database kalian apa? Data Python, Pak. Data Python. Nah, data Python udah ada ya. Ketika Anda lakukan show databases, sudah ketemu ya. Kalau sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah pengaktifan database-nya dulu ya. Ini tahap awal, use, kemudian data Python. Seperti ini, titik koma. Oke, kemudian database change ya.
Tidak ada kendala sampai sini ya. Kemudian kemarin tabel yang sudah dibuat apa saja? Caranya mengetahui seperti apa? Tabel yang sudah dibuat dengan cara show ya, show tables ya. Show tables tambah S jamak ya. Oke, kemarin baru ada karyawan maaf apa supplier sama mesin ya Mas kalau tidak salah ya. Benar. Iya, Pak. Supplier sama mesin. Baik. Sekarang saya kembangkan ada data karyawan ya, data karyawan susunannya seperti ini, dash karyawan. Oke, jadi ada NIK, ada nama, ada jenis kelamin atau JK, ada bagian, ada kota, ada masa kerja ya. Kemudian NIK ini sebagai primary, tipenya varchar, kemudian lebarnya 5 ya. Strukturnya seperti ini, nanti silahkan kalian coba. Sebentar, ini saya buka dulu. Baik, strukturnya adalah karyawan ya. Ini strukturnya seperti ini. Kemudian perintahnya ini juga saya bantu. Oke, ini perintahnya. Mana karyawan mana? Ini ya. Jadi create table karyawan, kemudian NIK varchar 5, primary key itu artinya sebagai kunci utama. Lalu ada not null bahwa NIK ketika ada input data itu tidak boleh kosong ya, not null itu tidak boleh kosong. Jadi primary key-nya adalah NIK, not null itu tidak boleh kosong, kemudian disusul nama varchar 25 lebarnya. Jika varchar 6 ya, mengapa 6? Pria, wanita, ambil yang terbanyak. Jangan ambil yang sedikit. Kalau pria berarti 4 digit. Nanti ketika menginputkan wanita ya tidak muncul wanita. Jadi akan tertulis wani gitu aja ya. Tanya hilang. Jadi diambil yang terpanjang. Kita ancang-ancangnya adalah inputan yang terpanjang. Kemudian bagian kurang lebih ada 10, kota 25, masa kerja INT 2 ya. Kalau varchar itu adalah data untuk data string atau data alfanumerik ya, tidak bisa untuk proses matematika. Kemudian masa kerja ini adalah INT. INT itu adalah integer angka. Monggo silahkan karyawan dibuat dulu, tabel karyawan. Silahkan tabel karyawan Anda buat dulu. Kalau ada kesalahan bisa di screenshot, nanti bisa diselesaikan bareng-bareng. Ada karyawan, ada tambahan tabel lagi namanya produk ya. Produk susunan ini sama. Ini sudah ada perintahnya, tinggal kalian coba. Create tabel produk seperti ini.
Mohon maaf, saya terpental malah. Sebentar. Masih monitor saya? Silakan buat tabel karyawan sama tabel produk seperti yang saya blok. Mas Ahdan udah siap WAM-nya, WAM servernya Mas Ahdan? Kemudian Mbak Erista, sudah ya. Coba dicoba untuk karyawan dan produknya, Mbak. Karyawan sama produk. Oh ya, untuk nilai UTS baru satu kelas yang saya inputkan. Insya Allah besok sudah clear semua. Silakan ini dicoba dulu untuk karyawan dan produk. Ada yang sudah berhasil pembuatan tabel karyawan? Mas Riko, sudah dicoba Mas Riko? Mas Andrian, sudah dicoba tabelnya? Ada yang sudah berhasil pembuatan tabelnya? Baru karyawan, Pak. Baru karyawan. Ya, coba yang produk. Sekalian satu lagi produksi ya. Coba tiga tabel ini. Coba blok yang blok ini. Oke, silakan selesaikan dulu.
Baik, apakah sudah ada yang berhasil untuk pembuatan 3 tabel? Mas Putra Darussalam, bagaimana? Sudah berhasil, Mas? Sebentar lagi, Pak. Sampai apa? Tabel apa? Di tabel nama produksi, Pak. Oh, ya, oke, silakan. Oh, ini tabelnya produksi ya, bukan nama produksi loh ya. Ini yang pertama membuat tabel baru dengan nama karyawan ya. Nama tabelnya karyawan. Yang kedua nama tabelnya adalah produk. Yang ketiga nama tabelnya produksi. Mbak Rafni Devi, sudah Mbak? Mas Ari Putra, sudah sampai mana Mas Ari? Sudah pembuatan semuanya, Pak. Oh, sudah selesai. Sudah berhasil semua, Mas? Sudah query oke, Pak. Oke, tidak masalah ya. Eh, Mas Andrian Irawan. Mbak Yuyun, sudah sampai apa Mbak Yuyun? Oke, bisa sambil absen ya, absen di yang kelas Rabu, absen di FT sama di Kulino, yang kelas hari Senin di Kulino saja. Pak, hari Senin FT belum dibuka, Pak. Yang apa? Yang kelas hari Senin pas yang di web FT belum dibuka, jadi belum absen yang FT. Yang kemarin belum saya buka. Belum. Sebentar. Coba bisa enggak ya? Coba dulu.
Ini saya lepas dulu ya. Oke, kita coba buka dulu, Mas. Coba yang Senin, sudah bisa belum? Ini sudah saya buka. Nggak bisa Pak, harusnya ditaruh di bagian jadwal kuliah pengganti baru Oh bisa. gitu ya. Oke, oke, sebentar. Kuliah pengganti. Masih tetap belum bisa yang hari Senin? Belum terbuka? Belum ada Pak masih. Belum ada. Nggak ada menu kuliah pengganti ini. Sebentar. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya wakili aja yang hari Senin, absennya ya. Absen di Kulino saja, Mas, yang hari Senin, Mas. Tidak ada menu kuliah pengganti yang ini, misalnya. Baik, sudah selesai semua sampai dengan tabel produksi. Sudah Pak. Sudah ya, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya Anda lakukan apa namanya? Lakukan input data dulu ya. Kita insert, kemarin masih ingat insert data. Kalau pada tabel karyawan, atau Anda lihat strukturnya dulu ya, dengan cara untuk karyawan, dash karyawan, DESC karyawan. Ya. Coba kalian lihat strukturnya, dash karyawan dulu. Ya, kalau sudah, silahkan lakukan
satu persatu saja ya. Insert into karyawan, kolom yang diinputkan adalah NIK, nama, JK, bagian, kota, masa kerja. Ingat, ini harus sesuai dengan struktur tabel yang ketika Anda describe tadi ya. Des spasi karyawan tadi strukturnya dilihat. Untuk panduan inputan ya. Insert into karyawan, kurung buka, fit atau atribut-atributnya seperti ini. Value adalah isiannya ya. Value, kemudian value artinya insert masukkan data pada tabel karyawan dengan nilai ya. Value itu nilainya, kurung buka tanda petik K00001, tanda petik koma, tanda petik Valih, tanda petik koma pria, koma produksi 1, koma Semarang, koma 15. 15 ini karena tipenya INT, maka tidak perlu kita update tanda petik. Baik, silahkan kalian coba satu dulu. Kalau sudah berhasil, kalian tidak usah ketik dari awal, tapi cukup panggil pakai tanda panah atas, kemudian baru Anda ganti. Ya, ini coba dulu satu perintah ini, data pertama. Kemudian kalau sudah benar, query OK, Anda panggil lagi dengan panah atas atau bawah, kemudian tinggal mengganti data yang ada di sini dengan inputan yang ada di bagian sini. Ini ya, mulai K02 ya. Tadi kan K001 sudah. Coba satu dulu, kalau sudah panggil dengan tanda panah atas, kemudian tinggal mengganti nilainya dengan yang di sini. Monggo. Ada masalah untuk inputannya? Pelan-pelan tapi pasti tidak ada kesalahan. Masih ada, apakah mungkin masih ada yang salah? Pak, izin bertanya, Pak. Iya, monggo silahkan Mas. Kan ini kan sudah menginputkan yang insert into karyawan. Nah, setelah itu kan ada tulisan query OK. Nah, Iya. setelah itu klik panah atas, Iya. terus setelah itu apa lagi, Pak? Tinggal diganti, isiannya diganti. Diganti K02 untuk nick-nya. Namanya Andi, JK-nya pria. Oh, Nah, jadi tidak perlu ngetik lagi, Mas. Tinggal ganti yang data areanya aja, Mas. siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, iya. Jadi yang atas Anda coba dulu, kalau sudah benar panah atas, terus isian datanya kalian ganti ya dengan data di bawah ini.
Yang lain ada masalah tidak untuk insertnya? Insert data. Baik, itu untuk yang karyawan, kemudian yang produk ini di bawahnya ya, yang produk buat insert into product ya, produk. Baik, kalau karyawan sudah, produk untuk data pertama sudah, bisa dilanjut ke karyawan. Ya, ada masalah yang lain? Data karyawan? Silahkan lanjut ke ini contoh produknya ya, untuk produk, bahkan yang produk dengan data ini.
Oke, ada masalah untuk tabel produk? Tabel produk sudah semua tabel produk Masih proses, Pak. proses ya. Oke ya, silakan. Akan nanti nyambung ke tabel produksi ya. Pada tabel produksi ini ada insert untuk produksi, kemudian KD prod, KD produksi, NIK, KD BRG, TGL produksi atau TGL prod, kemudian JML prod ya. Value ini P001, K001. Ini usahakan digitnya jangan salah. Ini nanti ada yang namanya relasi antar tabel. Kemudian B02, K01 ini adalah NIK-nya, nomor induk karyawan. B002 adalah kode barang. Lalu untuk tanggal produksi, susunannya adalah tahun, tanda petik tahun, strip tengah, bulan, strip tengah, tanggal ya. Tanda petik tahun, strip tengah, bulan, strip, tanggal, strip ya. Jangan sampai salah. Kemudian 15 ini adalah jumlah produksi. Tipe datanya adalah angka, jangan di-update tanda petik.
Jadi kalau sudah data yang pertama, lanjut data selanjutnya ini di bawahnya untuk produksi. Produksi sudah sampai dengan P006.
Kalau sudah produksi tambahkan yang bawah ini ya, sampai P009 ya. Oke, sudah semua belum? Sampai produksi sudah semua atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Yang lain? Yang lain sudah belum? Oke, tidak ada masalah ya, sudah semua ya. Oke, tidak ada masalah, sudah semua. Kalau sudah, silahkan lakukan select. Ya, select itu untuk menampilkan select bintang itu untuk menampilkan semua kolom. Select bintang from karyawan. Ya, oke, select bintang from karyawan. Oke, sekarang coba kita melakukan, kita akan menampilkan karyawan yang kotanya Semarang. Ya, semua kolom dari karyawan di mana kotanya Semarang. Berarti bisa Anda select bintang from karyawan, kemudian where ya, pembatasan atau filternya pakai where.
batasannya apa? Misalkan kota sama dengan Semarang. Seperti ini. Ya. Bintang mewakili semua kolom. Misalkan yang kita tampilkan hanya nick, nama, dan kota, maka select nick, nama, kota. Jadi dengan penyebutan nama-nama kolom yang akan kita tampilkan ya. From karyawan ya. Kemudian where, kota, sama dengan tanda petik Semarang. Seperti ini. Ya, jadi hanya kolom tertentu yang kita tampilkan ya. Hanya kolom tertentu yang kita tampilkan. Kemudian coba saya tampilkan lagi semuanya. Select bintang from karyawan, semua data karyawan tanpa filter ya. Kemudian tadi filternya hanya satu ya, filternya hanya satu, kota Semarang. Sekarang filternya adalah menampilkan data karyawan yang kotanya Semarang, ya, tetapi jenis kelaminnya wanita. Caranya adalah select bintang from karyawan, ya, where kota, ya, kota sama dengan Semarang, ya. Kotanya Semarang, dan jenis kelaminnya wanita. Kita tambahkan kata hubung N, ya, N, JK sama dengan wanita. Seperti ini. Di enter. Hanya ada satu data, ya, hanya ada satu data. Bisa mengikuti untuk perintah yang terakhir, kota Semarang dan JK wanita. Mbak Septiani Berlian, bisa mengikuti Mbak Septiani? Mbak Erista bisa mengikuti Mbak? Mbak Septiani sudah dicoba? Gimana? Mbak Septiani sudah berhasil untuk yang kota Semarang dan jenis kelamin wanita ini? Mbak Erista gimana? Untuk yang terakhir, sudah bisa ini? Untuk yang kota Semarang dan jenis kelamin wanita? Select bintang from karyawan, where kota Semarang dan jenis kelaminnya adalah wanita. Sekarang coba kita tampilkan select bintang semua data from karyawan, ya, where kotanya Semarang atau jenis kelaminnya wanita. Jadi nanti hasilnya akan beda ya. Kalau N ini adalah mensyaratkan bahwa kota harus Semarang dan jenis kelamin wanita. Sedangkan kalau kota Semarang atau jenis kelamin wanita, maka yang datanya berasal dari kota Semarang akan tampil semua, ditambah yang jenis kelamin wanita walaupun tidak dari Semarang ya. Jadi kota sama dengan Semarang.
or JK sama dengan wanita. Seperti ini. Nah, jadi yang Semarang udah otomatis tampil semua ya. Kemudian tambah ini Jakarta, ada Jakarta karena jenis kelaminnya wanita. Ya, tanda hubungnya adalah atau ya. Tanda hubungnya atau. Oke, sekarang berkembang ya, berkembang. Tampilkan karyawan yang berjenis kelamin pria, yang masa kerjanya adalah di atas 10. Ya, tampilkan jenis kelamin, tampilkan data karyawan yang masa kerjanya di atas 10 tahun. Jadi select bintang from karyawan where masa kerja di atas 10. Nah, seperti ini. Di atas 10 berarti lebih besar dari 10. Jadi ada 4 karyawan, ya. Ada 4 karyawan. Kemudian kalau di bawah 10 berarti perintahnya lebih kecil 10. Nah, seperti ini ya. Kalau menghendaki lebih besar sama dengan 10, tinggal tambahkan masa kerja lebih besar sama dengan 10. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya ternyata sama. Kebetulan tidak ada yang, ini ada ya masa kerja 10 ya. Lebih besar sama dengan 10. Kalau yang lebih besar 10 tadi hanya ada 4. Kalau lebih besar sama dengan 10, 10 termasuk ya. Jadi ikut ada 5 data. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tanda hubung N sama OR, tidak ada masalah. Sudah bisa semua? Sudah nyoba dipraktekkan? Oke, saya lanjut di sini aja, apa biar bisa dilihat. Coba bisa ya. Oke ya, ini yang tadi saya lanjut, kalian lanjut di bawahnya untuk praktikumnya, ini untuk memperlebar layar saja. Kemudian pada tabel produk, coba kita mencoba menampilkan model data mesin, data produk dengan model persegi, ya. Dengan model persegi dan lebarnya 8. Berarti apa? Select bintang from product ya. Where model sama dengan persegi ya, dan lebar sama dengan 8. Oke. Hanya ada berapa ini? Ada 2 ya, persegi dan lebar 8. Anda bisa membatasi lebih dari pemakaian N lebih dari 1 ya. Misalkan kita kerucutkan di sini, tampilkan data produk yang model persegi, lebar 8, dan stoknya di atas 20 misalkan ya. Ini bisa ditambahkan N, stok di atas 20. Nah, seperti ini bisa ya. Jadi hanya ada 1 yang tampil. N ini untuk
N ini fungsinya untuk sempit hasil pencarian, ya, untuk mengerucutkan seperti itu. Monggo ada pertanyaan dulu untuk N dan OR. Silahkan. Oke, saya lanjut. Kemudian coba select bintang from, satunya adalah produksi. Nah, produksi ya. Oke, seperti ini. Produksi ya. Kalau pada produksi ini sama ya. Misalkan kita akan menampilkan data produksi yang jumlah produksinya di atas 10. Di select bintang from produksi where CML produksi lebih besar, misalkan lebih besar 10 ya. Hanya ada 4 ya. Nah, sekarang N sudah, OR sudah, kemudian lebih besar sudah, lebih kecil sudah. Selanjutnya saya akan menampilkan data produksi, berarti select ya, bintang from produksi. Batasannya adalah yang jumlah produksinya antara 10 sampai dengan 15. Atau jangan 10 sampai dengan 15, tapi yang produksinya antara 7 sampai 12 misalkan ya. Yang jumlah produksinya antara 7 sampai dengan 12. Berarti where CML produksi ya. Kemudian lebih besar sama dengan, ya kalau antara 7 sampai dengan 12, berarti pakainya jumlah produksi lebih besar sama dengan 7. Batasan kedua adalah CML produksi lebih kecil sama dengan 12. Oke. Coba ada kesalahan di tulisan select-nya ya. Oke, ini 7 sampai dengan 12 ya, 7 sampai dengan 12. Ini batasan antara ya, ini batasan antara, pakainya N. Monggo sampai sini, silahkan kalau ada pertanyaan. Baik, sekarang saya masuk ke tanggal ya, batasan tanggal misalkan. Saya akan menampilkan ya, ini dulu select bintang from produksi semuanya. Saya akan menampilkan produksi pada tanggal 8 misalkan ya, berarti select bintang from produksi where TGL produksi sama dengan tanda petik 2021, kemudian bulan 01 tanggal 8. Oke. Ada 2 ya, yang produksi tanggal 8 ada 2 ya. Kemudian saya akan menampilkan produksi pada tanggal berapa ya, antara tanggal 10 sampai 15 Januari 2021, antara ini ya. Di select seperti yang tadi pada di atas sudah kita bahas antara. Select bintang from produksi ya, where kemudian
TGL produksi lebih besar ya, sama dengan 10 sampai dengan 15 ya, N TGL produksi lebih kecil sama dengan, oh maaf ini tanggalnya salah, 2021/01/10. Oke, N tanggal produksi lebih kecil sama dengan 2021/01/15 tanggal 10 sampai 15. Oke, perintahnya seperti ini. Ini kisaran tanggal ya. Antara tanggal 10 Januari sampai dengan 15 Januari. Oke, ada pertanyaan dulu, silahkan. Kalau ada yang kesulitan, monggo. Mas Aldino gimana, sudah? Mbak Florentia? Dalam proses, Pak. Proses. Sampai mana? Yang apa? Tanggal antara tanggal itu, bukan? Iya, Pak, yang tanggal, Pak. Tanggal. Sebentar, Pak, laptopnya lemot. Oke, ini silahkan kalian coba sambil saya kasih tugas. Nanti silahkan kalian praktekkan, kemudian setiap nomor nanti kalau sudah diuji coba, silahkan kalian screenshot perintahnya plus hasilnya ya nanti ya. Perintah dan hasilnya. Coba saya kembangkan sebentar.
Oke ya, ini nanti silakan kalian coba ya. Sebentar, saya tambahkan satu soal lagi. Oke, ini untuk tugas nomor 1 sampai 8. Pahami bahasanya. Kalau ada kata tetapi, berarti Anda pakai kata sambung apa kira-kira? Ya, tetapi berarti pakai kata sambung apa? And atau or ya. Kemudian ada namun, ini kira-kira pakai kata sambung and atau or yang Anda gunakan. Silahkan, ada pertanyaan dulu enggak untuk tugasnya? Anda coba kemudian screenshot ya, screenshot perintahnya sama dengan dan hasilnya nanti ya di setiap nomor. Ada pertanyaan dulu untuk tugasnya? Silahkan.
Belum ada, Pak. Ada. Sampai sini dulu ya, kira-kira ya. Tadi sudah ada variatif and dan or ya. Nanti sambil jalan minggu depan di programnya mungkin nanti sambil jalan saya terangkan perintah SQL lainnya, barangkali nanti dibutuhkan ya. Silahkan kerjakan nomor 1 sampai 8 ya. Nanti screenshot perintah dan hasilnya di SQL-nya tadi. Kemudian nanti segera kumpulkan waktunya 3 hari. Waktunya 3 hari dari sekarang ya. Waktunya 3 hari dari sekarang. Nanti saya upload dulu ininya tugasnya ya. Baik, sekali lagi ada pertanyaan dulu? Kalau tidak ada, kurang lebih untuk malam ini sampai sini ya. Pematangan SQL-nya, yang lain nanti kita sambil jalan di programnya ya. Ngiras-ngirus nanti pembahasan di program dan nyangkut di SQL-nya. Oke, setelah ini akan saya upload rekamannya juga. Silakan Anda kerjakan, waktunya 3 hari dari sekarang. Silakan absen di Kulino untuk yang kelas Senin dan Rabu. Yang Rabu silakan segera absen di FT juga. Untuk yang Senin, yang absen FT nanti saya bantu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama.